Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Fatimah Azhara dengan NIM 3119100198 selaku ketua di kelompok ini dari kelas C pagi semester 4. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tugas yang Bapak berikan pada minggu yang lalu. Baiklah, saya akan sampaikan materi saya tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Komponen-komponen pembelajaran yaitu: yang pertama, siswa; yang kedua, guru; yang ketiga, tujuan; yang keempat, isi pelajaran; yang kelima, metode; yang keenam, media; yang ketujuh, evaluasi. Teori-teori pembelajaran yaitu: yang pertama, behavioristik; yang kedua, kognitivisme; yang ketiga, humanistik; yang keempat, sosial atau pemerhatian atau pemodelan. Ciri-ciri pembelajaran yaitu: yang pertama, motivasi belajar; yang kedua, bahan belajar; yang ketiga, alat bantu belajar; yang keempat, suasana belajar; yang kelima, kondisi siswa yang belajar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Denny Chandra Dinata, NIM 3119100034. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis. Dengan materi ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru dalam perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Materi ajar bertujuan untuk membantu siswa dalam mempelajari sesuatu, menyediakan berbagai jenis pilihan materi ajar, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis materi ajar. Materi ajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu materi cetak, materi ajar dengar, materi ajar pandang dengar, serta materi ajar interaktif. Yang pertama yaitu materi ajar cetak, ialah materi yang dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Contohnya yaitu handout, buku, modul, evaluasi, lembah kerja siswa, brosur, leaflet, wall card, foto atau gambar, model atau market. Yang selanjutnya yang kedua yaitu materi ajar dengar, contohnya kaset dan radio. Yang ketiga yaitu materi ajar pandang dan dengar, diantaranya video dan orang atau narasumber. Yang terakhir, yang keempat yaitu materi ajar interaktif, berupa kombinasi dari dua buah materi ajar, yaitu audio dan visual. Contohnya dapat berupa teks, grafik, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Jadi, pengertian metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret
berupa langkah-langkah untuk menyampaikan pelaksanaan suatu pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Iskandar Wasid dan Sunender pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang ingin ditentukan. Setelah itu, pendapat Sutikno pada tahun 2014 berpendapat bahwa pengertian metode secara harfiah berarti metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan metode pembelajaran. Jadi tujuan metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Sekian dari hasil pembahasan saya dari materi metode pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Francisca Borunenggolan dari kelas C pagi semester 4, di mana pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi penilaian hasil belajar. Terlebih dahulu saya akan memberitahukan apa itu pengertian dari penilaian. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik secara kultus dalam konteks pembelajaran di kelas. Ruang lingkup hasil belajar juga memiliki bagian. Yang pertama, domain kognitif, di mana pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika ataupun matematika. Kedua, domain afektif, di mana sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan pribadi. Yang ketiga, domain psikomotor, keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, spasial, dan kecerdasan musikal. Ada pula tujuan dari penilaian. Pertama adalah sebagai grading, di mana penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Kedua, sebagai alat seleksi, ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Ketiga, untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Keempat, sebagai bimbingan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya. Keempat, sebagai alat diagnosis, menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Kelima, sebagai alat prediksi, untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Fungsi penilaian untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, itu termasuk fungsi selektif. Untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Penilaian yang cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini akan lebih mudah dicari cara mengatasinya. Ketiga, penilaian fungsi sebagai penempatan. Keempat, penilaian fungsi sebagai pengukur keberhasilan. Kelima, umpan balik. Keenam, menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Ketujuh, pengembangan ilmu. Kemudian, ada dua jenis dalam pendekatan penilaian, yaitu pendekatan penilaian hasil yang mencakup kepada norma dan penilaian yang mengacu kepada kriteria. Kemudian ada teknik penilaian. Yang pertama, melalui teknik penilaian tes. Kedua, observasi. Ketiga, penugasan. Keempat, penilaian portofolio. Kelima, produk. Keenam, inventory. Ketujuh, jurnal. Kedelapan, penilaian. Kesembilan, penilaian antar teman. Kesepuluh, kombinasi penggunaan. Kemudian, prinsip penilaian juga terbagi beberapa bagian.
Pertama, penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Ketiga, penilaian dilakukan secara menyeluruh. Keempat, hasil penilaian ditindaklanjuti. Kelima, penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Sekian dari presentasi saya, yaitu materi penilaian hasil belajar. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Gusmania, kelas C pagi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKI PGRI Pontianak. Nomor induk mahasiswa 311910146. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka pendek, dan yang ketiga unit pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang itu adalah mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Karena itu, seorang guru itu perlu memiliki keterampilan dalam membangun unit, sumber unit, dan unit pembelajaran yang membuat organisasi pembelajaran. Nah, yang kedua itu perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan jangka pendek ini harus bersifat fleksibel dan adaptif, dan harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam suatu kelas, agar siswa itu tidak bosan di saat proses belajar mengajar. Yang ketiga itu ada unit pembelajaran. Nah, unit pembelajaran itu biasanya dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam pencapaian ini itu hendaknya siswa itu diberi kesempatan untuk memberikan kontribusinya terhadap perencanaan pembelajaran. Kesempatan ini akan turut mempermudah mencapai tujuan instruksional dalam proses belajar mengajar. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari RPP. RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat dengan RPP. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Guru harus memiliki perangkat pembelajaran yang cukup agar dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satunya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP ini dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar, agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut atau hari lainnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP ini berisi peraturan yang berkenaan dengan pemikiran atau proyeksi tentang apa saja yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran tersebut bersifat situasional. Kemudian ada tujuan dan fungsi RPP. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP pembelajaran dengan secara profesional, sistematis, dan berdasar, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian ada fungsi. Fungsi perencanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian masuk ke komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema.
Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi esensial atau pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi inti. Yang kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, materi pembelajaran. 10. Metode pembelajaran. 11. Media pembelajaran. 12. Sumber belajar. Ke-13. Langkah-langkah atau skenario pembelajaran. 14. Penilaian hasil belajar. Mungkin sekian pengertian, tujuan, manfaat, dan komponen yang terdapat dalam RPP. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Mayasari, kelas C pagi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Pak Akis Yuliansyah MPD. Baik, di sini saya dapat materi tentang silabus. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus definisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Silabus digunakan untuk menyambut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang dicapai dan pokok-pokok serta untaian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Baik, selanjutnya langkah-langkah menyusun silabus. Yang pertama, perhatikan komponen silabus. Pada format silabus terdapat 8 komponen yang harus diisi. Kedelapan komponen tersebut adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator atau penanda pencapaian kompetensi dasar, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini merupakan langkah pertama dari membuat silabus. Standar kompetensi ini adalah seperangkat kompetensi yang harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya. Sedangkan kompetensi dasar adalah rincian dari standar kompetensi berisi pengetahuan, keterampilan, sikap secara minimal harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, pilih dan tentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Buatlah kegiatan pembelajaran semenarik mungkin sehingga dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Bapak atau Ibu guru dapat mencari referensi untuk metode kegiatan pembelajaran unik atau menarik lewat artikel atau jurnal. Lalu selanjutnya tentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaian. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Indikator tersebut mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Lalu selanjutnya, tentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengkaji keterampilan, kompetensi dasar, dan indikator oleh peserta didik. Baik, cukup sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.